Rocky Gerung menyatakan bahwa sebenarnya yang menjadi concern mereka dalam pemeriksaan kali ini adalah bagaimana kesehatan dari Pak Jokowi sendiri agar imunnya tidak turun begitu ya terkait dengan penyakitnya. Tanggapan Anda seperti apa? Ya, kalau menurut saya, kalau Rocky Gerung diperiksa hari ini sebagai saksi ahli mereka, ya artinya kan sudah komplit ya untuk saksi ahli mereka. Nah, tinggal bagaimana pengetahuan saya minggu ini adalah minggu yang terakhir ya, dari 14 hari menuju P21. Saya berharap semuanya sudah selesai dan segera artinya bertindaklah yang namanya Polda Metro Jaya menyerahkan yang kedua ya, jadi bisa P21 segera dilimpahkan ke kejaksaan. Apapun yang dikatakan Rocky Gerung ya kita ikuti saja seperti apa pendapat beliau. Yang jelas adalah bahwasanya Pak Jokowi sudah siap lah untuk menghadapi persidangan yang nantinya akan dilaksanakan. Yang jelas apapun itu kami semua sudah siap dengan barang bukti yang ada dan juga saksi-saksi yang ada agar semuanya ini dapat dibuka di publik, di ruang publik, sehingga mengenai ijazah asli yang dituduh palsu oleh pihak mereka itu dapat dibuka secara terang benderang dan kenyataannya adalah kebenaran itu akan menemukan jalan. Begitu sih, Pak. Baik, lalu sebelumnya juga sempat dikatakan gitu ya Bang Andi bahwa sebenarnya ijazah dari Jokowi ini sudah diperlihatkan begitu, tapi Roy Suryo CS masih tetap ragu begitu. Tanggapan Anda seperti apa? Ya, itu memang haknya mereka untuk bicara untuk ragu itu ya. Tapi yang jelas apa yang kita buktikan dan sudah juga diperkuat dari Puslapor ya dan institusi yaitu UGM yang telah mengeluarkan jasa itu pun juga asli. Sebetulnya kita juga mempunyai yang tidak mereka punyai sebetulnya. Ada yang namanya buku tahunannya khusus ya tahun 1980 itu. Itu belum, mereka tidak punya itu, dan juga saya rasa itu adalah suatu barang bukti yang baru kita temukan ya, dan itu jelas akan memperkuat nantinya dari bukti-bukti yang sudah terkumpul itu sebetulnya. Ya, ini yang menarik menurut saya, dan itu tidak ada yang namanya katakanlah pembohongan dan sebagainya, dan itu real nyatanya, dan fotonya pun juga real nyatanya seperti itu. Begitu tidak? Oke, tadi Anda mengatakan juga Pak Jokowi sudah siap melakukan sidang begitu ya dengan segala bukti yang ada, dan adakah kemungkinan nantinya misalnya gitu Bang, kemudian jadi restoratif justice seperti Egy Sujana dan juga Damai Lubis? Ya, saya rasa begini, ini satu dilematis juga buat kita ya. Tapi kalau kami sih, untuk mereka bertiga ini hero di sini ya, tidak perlulah restoratif justice. Karena mereka juga selama ini kan mengatakan tidak perlu kita harus tarung juga di ruang publik, di pengadilan. Buat kita nggak ada gunanya juga untuk membuat suatu RJ buat mereka. Karena mereka sendiri juga tidak mengakui hal itu, dan selalu membuat opini-opini negatif kepada publik kan seperti itu. Yang saya yakin, mereka itu tidak mempunyai yang namanya barang bukti yang sahih menurut mereka. Selama ini perdebatan terjadi antara saya dengan pihak mereka, tidak pernah saya melihat yang namanya barang bukti yang sahih dari mereka. Begitu, Jun. Oke, kalau soal pemeriksaan 3 ahli yang lalu udah ada bocoran belum Bang Andi? Ya, kalau bicara 3 ahli yang lalu ya, kalau menurut saya itu sesuatu yang katakanlah yang surprise atau apapun, tidak. Itu sesuatu yang biasa-biasa saja, normatif saja, ya. Yang bicaranya juga hanya sekedar bukan suatu barang bukti yang akan memperkuat argumen-argumen mereka. Itu hanya secara administratif dan sebagainya. Seperti itu aja, Mas. Oke, lalu Bang Andi, kalau Anda melihat ini kan Rocky Gerung diperiksa sebagai saksi ahli yang meringankan kubu Roy Suryo CS. Kira-kira menurut Bang Andi sendiri, kalau tadi Bang Andi menilai bahwa sebenarnya apa yang dimiliki sudah Bang Andi punya juga gitu ya. Apa yang kemungkinan akan ditunjukkan oleh Rocky Gerung dalam pemeriksaan kali ini yang akan meringankan dari Roy Suryo CS? Ya, kalau kita lihat dengan kapasitas dari saudara Rocky Gerung ini, pertanyaan saya, beliau ini sebagai saksi ahli di bidang apa? Dan kompetensinya apakah ada? Kan seorang saksi ahli itu harus mempunyai suatu kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikat, ya, ataupun dengan katakanlah ijazahnya, ya, bukan sesuatu yang katakanlah hanya masalah ketenaran, gitu loh. Jadi harus ada tahu juga kompetensinya sebagai saksi ahli di bidang apa untuk itu, ya, bidang sosiologi kah, ya, bidang hukum kah, dan itu perlu dijabarkan. Pasti hakim akan menanyakan hal itu untuk itu.
Begitu sih. Bang Adi tadi disampaikan bahwa Rocky Gerung ini diperiksa sebagai saksi ahli metodologi, begitu. Ya, kalau kita bicara metodologi silakan saja. Apakah itu substansi? Saya rasa enggak juga. Kalau dia kan makin memperkuat dari metodologi yang dia sampaikan mengenai penelitian mereka yang telah menjadikan sebuah buku. Kalau kita lihat saja dalam arti begini, sumber primer hasil penelitian mereka itu dari fotokopi yang saya katakan itu ada palsu, bukan sesuatu yang primer atau asli yang dari Pak Jokowi yang sekarang sudah disita di Polda Metro Jaya. Jadi untuk bicara metodologi yang dia gunakan ya silakan saja untuk itu. Nanti kan penjabarannya nanti adalah di persidangan dan kita juga mempunyai saksi-saksi ahli yang nanti akan juga kemungkinan akan memperberat dari upaya mereka itu begitu. Dia Bang bilang akan ada saksi ahli, kapan kira-kira akan diajukan Bang untuk pemeriksaan saksi ahli dari pihak Jokowi sendiri? Sudah selesai semua, Mbak. Kita ada 22 saksi ahli, itu sudah selesai. Udah sejak bulan, kalau nggak salah itu bulan Desember udah selesai semua. Oke. Ya, tinggal kan mereka ini kan, saksi ahli mereka ini kan kemarin itu tertunda-tertunda, karena ada gelar perkara khusus ya. Kemudian mereka juga belum memasukkan pada saat itu, sekarang sudah masuk semua, dan terakhir ini adalah Rocky Gerung tanggal 27 ini. Yang artinya, ya saya berharap dalam hari Jumat ini sudah akan selesai semua begitu, Mbak. Sudah bisa masuk ke P21 lah untuk itu. Berarti kemungkinan akan dipanggil lagi nggak Bang terkait dengan kesaksian dari Rocky Gerung hari ini? Saya rasa cukup ya menurut saya. Itu kan cuma saksi ahli ya. Artinya tinggal bagaimana tersangka ini mungkin akan dipanggil kembali gitu kan ya. Akan diberitahu sudah lengkap semuanya misalnya kan gitu. Kemudian ini akan dilimpahkan kembali ke kejaksaan untuk masuk P21, pasti mereka akan diberitahu untuk itu, dan juga saksi pelapor pun juga akan diberitahu untuk itu. Oke, semisal Bang Jumat nanti belum selesai gitu ya, belum P21 gitu, apa langkah selanjutnya akan dilakukan? Ya, masalah begini, itu kan harus ada 14 hari itu, jadi kalau belum itu ya harus kembalikan dulu ke penyidik P19. Apa yang kurang harus dilengkapi seperti itu ya. Dan selama ini kan kalau kita lihat kan mereka menyatakan bahwasannya adalah saksi ahli mereka, saksi adidas mereka belum diperiksa kok langsung dilimpahkan ya. Itu kan argumen-argumen mereka untuk itu. Sebetulnya kan itu hal yang biasa saja, bisa dilengkapi sambil jalan untuk itu. Tapi ini semua tidak ada lagi argumen-argumen maupun excuse dari pihak mereka itu yang menuduh bahwasanya Polda Metro Jaya melakukan sesuatu yang di luar kepatutan misalnya. Ini kan sudah selesai semua, tinggal bagaimana pelimpahannya ini ke kejaksaan untuk melengkapi P21 itu. Begitu, Pak. Oke, jika memungkinkan misalnya kasus ini tidak begitu berkembang atau berlanjut begitu ya, lalu kemudian tim Rocky CS ini meminta maaf untuk mungkin ada restoratif justice juga, apa yang akan dilakukan? Apakah akan memaafkan atau seperti apa? Itu kayaknya menurut saya impossible ya. Menurut saya impossible. Karena begini, dari awal pun saya sudah 6 bulan yang lalu saya sudah mengatakan sebetulnya. Bagaimana kalau kita, ya seorang peneliti tidak semuanya itu absolut bahwa dia itu akan benar. Pasti ada yang salah. Ya, bagaimana kalau melakukan ya, katakanlah tabayun gitu ya dengan Pak Jokowi gitu. Tapi mereka tuh berkeras hati, Pak. Tidak ada. Sampai terakhir pun juga mengatakan melalui katakanlah dari Ahmad Rozinuddin dari pengacaranya Roy Suryo, bukan pengacara RRT ya, tapi hanya pengacaranya Roy Suryo itu mengatakan ya tetap jalan dan tidak ada kata maaf untuk itu, walaupun restoratif justice itu sudah diberikan ya, suatu SP3, hasilnya SP3 untuk Bang Egy Sujana dan Bang Damiani Lubis, dan pihak yang klaster 1 pun yang 3 itu pun juga kelihatannya bersikeras untuk tetap bersama-sama dengan RRT ini untuk maju di pengadilan. Saya rasa menurut saya ini ada impossible, walaupun itu masih ada celah untuk itu, nanti pun juga akan diserahkan kepada Pak Jokowi dan juga 3 saksi pelapor lain apakah mau menerima kalau seandainya ada RJ yang diminta oleh mereka. Begitu, Mbak. Oke, baik. Terima kasih Bang Adi Azwan, Ketua Umum Jokowi Mania Nusantara Bersatu.